Sebelah saya ada Pak Gatot dari Ses Menpora. Pak, masalah PB Jarum udah selesai, Pak? Alhamdulillah siang tadi sudah clear, Ya. sudah ada kesepakatan dipahami oleh kedua belah pihak dan tidak ada lagi polemik yang berkelanjutan seperti 1 minggu terakhir ini. Oke. Bulu tangkis sih emang lebih mudah sepertinya, Pak. Kalau saya ngomongin cabang lain boleh nggak, Pak? Boleh. Bola kita gimana, Pak? Ya, bola kita masih kayaknya terjun payung ya. Kemarin udah jelas jadi tuan rumah 2 kali, memecahkan rekor 2 kali juga menderita kekalahan. Dan itu kabar buruk yang sesungguhnya tidak perlu terjadi pada saat sekarang kan sudah nggak ada cerita pembekuan PSSI, nggak ada cerita sekali tentang supporter yang gaduh, tapi nggak tahunya kemarin pada saat menghadapi Malaysia malah supporternya rasanya kita bikin malu, betul-betul malu. Iya, ini sedih banget, Pak. Kita udah kalah 2 kali, rusuh. Ini surat cinta belum datang ya, Pak? Surat cinta belum datang. Kalau kata PSSI katanya hanya hitungan berapa minggu ke depan. Tapi kalau seandainya datang sudah kami tebak, yaitu ada 3 hal kemungkinan. Kemungkinan 3 ya? Iya, kemungkinan 3 itu bisa satu paket. Pengalaman Malaysia tahun 2015 menghadapi Piala Dunia tahun 2018 di Rusia, tapi kan juga gagal juga Malaysia. Itu insidennya hampir sama dengan kemarin. Jadi Jadi Malaysia juga pernah kayak gitu ya? Pernah. jadi tuan rumah menghadapi Arab Saudi, kalah 2-1, kemudian dapat sanksi 3 hal. Pertama, dari aspek uang. Mungkin kalau uang ya meskipun tidak kita kehendaki kena denda, tapi cukup gede juga, yaitu hampir setengah M. 500 juta tuh. 500 juta, itu dihitung 40.000 Swiss franc. Kemudian yang kedua dari aspek penonton, pertandingan berikutnya, 3 kali pertandingan berikutnya itu nggak boleh ada penonton. Oke. Sebagai tuan rumah, kalau kita kan nanti tinggal sebagai tuan rumah menghadapi Vietnam dan Uni Emirat Arab. Betul. Nah, ada kemungkinan itu nggak ada penonton gitu. Oke. Tapi kita lihat kapan turunnya surat cinta. Kemarin kan pas lawan Thailand surat cinta belum turunnya. Belum, oke. Nah, kemudian yang ketiga, yang ketiga ini bikin nyesek ini. Yaitu ada kemungkinan nanti kita dikurangi skor yang kita peroleh. Kemarin lawan Thailand kalah, lawan Malaysia kalah, khusus lawan Malaysia sudah 3-2. Ada kemungkinan nanti menjadi 5-2. Oh, jadi ditambah 3. Ditambah 3. Jadi terhitung 2 pertandingan kita udah kebobolan 9. Udah kebobolan 9 dan itu rasanya udah nggak enak banget gitu. Aduh, sedih banget. Nah, terus dari Kemenpora ada himbauan untuk PSSI atau apa, atau itu memang urusan PSSI aja sebenarnya, Pak? Enggak, kemarin setelah kejadian ke Malaysia, karena sebelumnya begitu saya lepas pada Malaysia, biasanya kan kami bawel sekali ya. Kemarin nggak kami lepas, hampir setiap hari setelah kejadian Kamis malam, itu kami kontrol satu persatu bagaimana masalah security officer, masalah pengaturan keamanan, mengenai masalah tiket kan kemarin banyak keluar tiket itu ibaratnya fotokopi pun bisa masuk. Iya, betul. Nah, lalu mereka hampir setiap hari menyampaikan laporan baik Sabtu, Minggu hingga Senin, semua itu under control. Nah, kemarin betul-betul under control. Cuman satu yang kami takutin, jangan sampai menghadapi Thailand itu ada juga benih-benih konflik. Karena kan supporter Thailand kan kemarin ekspresif sekali, pakai genderang dan macam-macam. Untungnya enggak, malah yang terjadi karena mungkin bentuk kekecewaan penonton Indonesia. Begitu kesebelasan Thailand mendapatkan bola, yang terjadi ditepuk tangan oleh malah jadi dukung kita. Thailand yang kemarin. Dukung Thailand. Jadi kalau kemarin itu kondisinya tertib kayak kemarin itu paling tidak bisa menunjukkan kepada FIFA, ini loh kami sudah berubah. Tapi kalau kemarin rusuh, wah memang dasarnya di Indonesia nggak bisa dibikin tertib. Padahal kita katanya menjadi tuan rumah, Pak. Iya, dan itu akan sangat mengganggu pada saat nanti Oktober kita akan bidding untuk Piala Dunia tahun 2021. Oke, ini terakhir Pak Gatot saya mau nanya. Pak, kayaknya naturalisasi udah nggak ngefek, Pak. Ya, dari 2 pertandingan ini kita nggak ngaruh sistem naturalisasi. Menurut Pak Gatot benar nggak, Pak? Ya, kami jujur ya, hampir tiap bulan itu selalu menerima permohonan naturalisasi untuk sepak bola. Basket ada ya, tapi yang paling khusus sepak bola. Kami itu yang kami tahan tuh banyak banget. Kami tahan atau kami tolak. Beberapa klub ada yang ditolak? Ditolak, yang ditolak banyak gitu. Banyak ya? Yang banyak, tapi yang masuk juga ada. Kriteria ditolak diterima tuh dari skill atau dari? Pertama dari prestasi, backgroundnya. Prestasi. Pertama, apakah sudah 5 tahun tinggal di Indonesia? Oke. Jangan kemudian baru saja landing setahun di Indonesia sudah dinaturalisasi. Oke. Jadi sekali lagi sudah berapa lama tinggal di Indonesia, kemudian yang kedua prestasinya. Dia masuk skuad nasional apa enggak? Kalau masuk skuad nasional itu ada nilai plus. Kemudian yang ketiga dari aspek umur. Memang disarankan umur itu yang di bawah 30 tahun. Tetapi kalau di atas 30 tahun itu dia masih masuk skuad,
bisa dipertimbangkan untuk dinaturalisasi. Makanya kami itu ketat sekali. Ada juga isu di media sosial, saya sering dibully, Pak, itu ada beberapa pemain dari Inggris yang kalau kenapa nggak dinaturalisasi? Lalu saya bilang PSSI aja nggak ngusulin, apalagi kami. Kita tunggulah federasinya. Karena yang ngusulin naturalisasi memang PSSI. Harus PSSI. Tapi masih efektif nggak Pak menurut Bapak naturalisasi untuk prestasi? Karena kita nggak juara-juara juga Pak. Menurut kami nggak gitu. Karena mungkin kita itu tergoda kemarin kejadian Filipina sama Singapura itu kan banyak pemain naturalisasi. Itu AFF 2010 tuh ya. Jadi efek itu kemudian berimbas di sini. Tapi yang jadi masalah sekarang pemain-pemain asing itu kan dipegang di sektor-sektor kunci, posisi kunci kan, sehingga pemain-pemain lokal yang sesungguhnya itu sudah bermain dengan bagus. Kita lihat aja kalau under U itu kan bagus banget kita, karena mungkin mereka belum tergoda, belum banyak terkontaminasi, itu kan bagus pemain lokal. Tapi begitu naik menjadi pemain senior, harusnya itulah yang dibina oleh PSSI tanpa harus naturalisasi. Oke, berarti seleksi udah selektif dan udah dipastikan kalau naturalisasi itu memang pemain yang harusnya berpengaruh sama timnas ya. Iya, kalau meskipun hasilnya yang golin juga kemarin pemain naturalisasi Pak. Iya, kita akui kan, karena terus terang coba lihat aja kemarin pada saat melawan Malaysia, begitu di menit ke 70 itu bawaannya kalau nggak dapat bola pegang lutut melulu. Jadi artinya itu fisiknya udah jeblok gitu. Sementara kita lihat kemarin pada saat Prancis menjadi juara di Piala Dunia itu lihat Mbappe itu berapa sih umurnya? Iya, atau betul, tim 20. England itu pada saat meskipun nggak bisa jadi juara, Henderson itu berapa? Kemudian beberapa pemain yang lain gitu. Oke lah Pak, mudah-mudahan nggak malu-maluin lah di kualifikasi. Palingnya nggak jadi juru kunci lah Pak ya. Iya. Kayaknya berat. Waduh, untuk nggak jadi juru kunci berat. Karena surat cinta belum turun. Kalau turun mungkin bisa kejadian. Semoga itu tidak terjadi, tapi kami nggak kaget kalau itu jadi juru kunci. Aduh, tapi tenang. Harapan Indonesia masuk Piala Dunia ada di Oktober karena kita akan bidding. Oh iya, karena tuan rumah. Iya, karena tuan rumah. Kalau kita nggak bisa masuk, kita jadi tuan rumah aja. Sorry, kembali ke bidding. Bidding itu sekarang kita sudah di kotak penalti loh ya. Kotak penalti gini. Artinya lawan kita hanya Brasil sama Peru. Ini Piala Dunia U20 kan? U20 ya. Kalau seandainya ngadepin Brasil, itu lebih mudah karena Brasil sudah terlalu sering menjadi tuan rumah Piala Dunia. Peru, saya dengar itu fasilitas infrastrukturnya nggak begitu lengkap. Harusnya ini sudah di kotak penalti, harus masukin. Belum lagi kalau Peru dan Brasil itu suaranya kepecah. Tapi kalau Indonesia itu Asia mendukung only one vote for Indonesia gitu. Jadi masih ada harapan kita masuk Piala Dunia dengan cara jadi tuan rumah. Terima kasih Pak Gatot. Terima kasih sama-sama Mas Putra.